Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang menarik lagi ya, terkait dengan kajian-kajian hukum. Materinya yaitu tentang sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum material. Jadi dua hal ini yang akan nanti kita bahas secara ringkas. Apa sih sebenarnya hakikat dari sifat melawan hukum itu? Jadi sifat melawan hukum ini merupakan salah satu unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Jadi sifat melawan hukum ini merupakan unsur yang bersifat objektif terhadap perbuatan, bukan terhadap si pembuat atau si pelaku. Kapan dikatakan perbuatan itu bersifat melawan hukum? Di sini dijelaskan bahwa apabila perbuatan itu masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam suatu undang-undang. Jadi ketika perbuatan itu masuk dalam rumusan delik dalam undang-undang, maka perbuatan tersebut bisa disebut memiliki sifat melawan hukum. Contohnya adalah mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki. Maka ketika ada orang mengambil barang milik orang lain untuk ia miliki, ya kan, maka dia dapat dijerat dengan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pidana pencurian. Ini mengambil barang orang lain karena itu adalah perbuatan yang dilarang dan dikategorikan sebagai delik dalam suatu undang-undang, dalam hal ini adalah KUHP, maka perbuatan itu disebut bersifat melawan hukum. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah apakah semua perbuatan yang telah memenuhi rumusan delik dalam suatu undang-undang ini bersifat melawan hukum? Maka jawabannya tidak, ya kan? Karena bisa jadi ada beberapa hal atau ada kondisi-kondisi tertentu yang bisa menghilangkan atau menghapus sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Jadi ada alasan pembenar. Contohnya apa? Contohnya adalah regu tembak yang menembak mati terpidana yang dijatuhi pidana mati. Maka meskipun perbuatan regu tembak ini menembak mati seseorang, ya kan? Tetapi karena perbuatan tersebut, ya kan, itu didasarkan pada apa namanya vonis pengadilan, ya kan? Pada vonis pengadilan yang telah ingkrah, maka sifat melawan hukum dari perbuatan regu tembak dengan menembak mati terpidana ini sifat melawan hukumnya menjadi hilang. Atau misalnya contoh lain adalah jaksa yang menahan orang yang dicurigai melakukan kejahatan atau tindak pidana. Maka dalam konteks ini ia tidak dapat dikatakan melakukan kejahatan sebagaimana dalam pasal 333 KUHP. Karena apa? Karena ia melaksanakan perintah undang-undang. Dan sehingga apa? Sehingga sifat melawan hukum dari perbuatan jaksa ini tidak ada. Seperti itu. Nah, jadi dengan demikian, jika suatu perbuatan ini telah memenuhi rumusan tindak pidana dalam suatu undang-undang, ya, baik itu undang-undang KUHP maupun di luar KUHP, maka ini ada indikasi atau ada tanda, ada petunjuk bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang ini bersifat melawan hukum. Jadi ada indikasi ya. Ketika berbicara tentang adanya indikasi berarti itu tidak mesti, ya kan? Akan tapi karena kenapa? Karena ketika eh, ada alasan pembenar yang dibenarkan misalnya oleh undang-undang, maka sifat melawan hukum itu dapat dihapus. Jadi dengan kata lain, sifat melawan hukum ini dapat dihapus jika diterobos oleh adanya alasan pembenar berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, tadi di awal kita akan berbicara tentang sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum material. Apa sih sifat melawan hukum formil? Nah, sifat melawan hukum formil ini adalah suatu perbuatan itu bisa disebut bersifat melawan hukum jika perbuatan itu diancam dengan pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang, sedang sifat melawan hukum dari perbuatan itu dapat hapus hanya berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Jadi dengan demikian, berdasarkan ajaran sifat melawan hukum formil, dikatakan melawan hukum itu sama berarti dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang. Jadi
perbuatan melawan hukum berdasarkan ajaran sifat melawan hukum formil, ini ketika ada suatu perbuatan yang diancam dengan pidana dalam suatu undang-undang, kan, maka itu disebut ketika perbuatan itu dilakukan maka dia bersifat melawan hukum. Dan sifat melawan hukumnya dari perbuatan itu bisa hilang hanya didasarkan ketika ada alasan pembenar berdasarkan undang-undang itu sendiri, gitu kan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sifat melawan hukum material. Nah, sifat melawan hukum material ini adalah suatu perbuatan dikatakan melawan hukum atau tidak hanya didasarkan kepada undang-undang saja, tetapi juga harus didasarkan pada berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Jadi dengan demikian, dalam konteks sifat melawan hukum material, melawan hukum itu sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang tidak tertulis, seperti misalnya hukum adat seperti itu. Jadi melawan hukum itu sama dengan melawan undang-undang dan hukum tidak tertulis. Itu dalam konteks sifat melawan hukum material. Contoh misalnya terkait dengan kumpul kebo misalnya. Ketika ada perbuatan seseorang, dua sejoli misalnya, datang ke suatu masyarakat adat, dia tidak terikat dengan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Dan dalam konteks masyarakat setempat bahwa perbuatan itu dapat dikenakan sanksi adat, maka perbuatan dua sejoli yang kumpul kebo ini dapat disebut melawan hukum, tapi sifatnya adalah melawan hukum material. Ya, karena misalnya dalam suatu undang-undang negara tidak mengatur secara khusus tentang kumpul kebo, tetapi dalam ketentuan tidak tertulis masyarakat setempat perbuatan kumpul kebo itu adalah dilarang, maka dia memiliki sifat melawan hukum yang material. Oke, terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.